Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Wahyu Triatmaja dengan NIM 14014191183. Lalu yang kedua, Anissa Fitri Ramadanti dengan NIM 14014191197. Lalu yang ketiga, Zikrul Liliam dengan NIM 14014192223. Berikut adalah peta konsep pada materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada ukuran pemusatan data, yakni min, median, modus. Lalu ada ukuran letak data, ada kuartil, desil, dan persentil. Lalu ada ukuran penyebaran data, ada jangkauan atau range, simpangan rata-rata, ragam atau variasi, dan simpangan kuartil. Lalu ada simpangan baku. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Kemudian ada min, median, dan modus. Min atau nilai rata-rata adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Median atau nilai tengah adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul atau banyak muncul. Cara menentukan ukuran pemusatan data. Yang pertama, cara menentukan min. Min itu dilambangkan sebagai X bar ya. Ini ada X bar. Lalu cara menghitungnya sigma XI dibagi N, itu untuk data tunggal. Dengan X bar sama dengan nilai rata-rata atau min, lalu XI adalah nilai data ke I, dan N adalah banyaknya data. Untuk data kelompok, min atau rata-rata adalah sigma FI dikali dengan XI, kemudian dibagi dengan sigma FI. Dan keterangan X bar sama dengan nilai rata-rata, XI sama dengan nilai data ke I, dan FI adalah frekuensi kelompok data ke I. Kemudian cara menentukan median atau nilai tengah. Untuk data tunggal, yakni XN ditambah dengan XN plus 1, kemudian dibagi 2. Itu untuk data genap ya, jika N genap. Lalu untuk data ganjil atau jika N ganjil sama dengan X dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Atau XN plus 1 dibagi 2. Seperti itu ya. Lalu untuk data kelompok, pada median sama dengan L1 ditambah D, kemudian dikali dengan sigma F, dibagi dengan frekuensi median. ME itu untuk median, dan L1 adalah batas bawah kelas median, dan D adalah lebar interval, sedangkan N adalah banyak data. Lalu ada sigma F sama dengan jumlah frekuensi sebelum interval kelas median, dan F median sama dengan frekuensi kelas median. Kemudian cara menentukan modus untuk data tunggal. Cara menentukan modus pada data tunggal, yakni dengan mengambil nilai yang paling banyak atau paling sering muncul. Kemudian pada data kelompok, modus yakni L1 ditambah dengan D dikali dengan delta 1 dibagi delta 1 ditambah delta 2. Keterangannya adalah MO sebagai modus, L1 adalah batas bawah kelas modus, D adalah lebar interval kelas, dan delta 1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Lalu ada delta 2, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Ukuran letak data. Ukuran letak data, suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil sendiri adalah data yang membagi data berurutan menjadi beberapa bagian, diantaranya kuartil, desil, dan persentil.
Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama. Jangkauan kuartil disebut sebagai simpangan kuartil atau rentang semi antar. Kuartil terbagi dalam 3 jenis, yaitu kuartil bawah atau Q1, kemudian kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas Q3. Lalu ada desil. Desil adalah bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Lalu untuk persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Fitri Ramadanti. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menentukan ukuran letak data. Yang pertama, ada kuartil. Pada data tunggal, terbagi menjadi 2 untuk mencari N ganjil dan N genap. Untuk N ganjil pada kuartil bawah, menggunakan rumus Q1 sama dengan X per 4 dikali N plus 1. Untuk kuartil tengah, yaitu Q2, menggunakan X setengah dikali N plus 1. Lalu untuk kuartil atas atau Q3 menggunakan X3 per 4 dikali N plus 1. Itu untuk N ganjil atau data ganjil. Sedangkan untuk data genap atau N genap, yang pertama mencari nilai yang menjadi nilai tengah atau median atau Q2. Lalu yang kedua, membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Dan yang ketiga, membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Next, Mas. Selanjutnya, untuk mencari pada data kelompok, yaitu rumusnya QI sama dengan TB ditambah I per 4N min FK dibagi FI dikali dengan P. Di sini TB sebagai tepi bawah kelas kuartil. Lalu I itu bisa menjadi kuartil bawah atau kuartil tengah atau kuartil atas. Untuk kuartil bawah menggunakan angka 1, lalu kuartil tengah menggunakan angka 2, dan kuartil atas menggunakan angka 3. Lalu N di sini merupakan jumlah seluruh frekuensi. Lalu FK sebagai jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Lalu FI sebagai frekuensi kelas kuartil, dan P sebagai panjang kelas interval. Selanjutnya, lalu untuk mencari desil pada data tunggal, rumusnya yaitu I dikali N plus 1 dibagi 10. I di sini bisa berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Lalu N di sini sebagai banyaknya data. Selanjutnya, pada data kelompok, menggunakan rumus LI ditambah C dikali I per 10N min F, F besar dibagi F kecil. Nah, LI di sini sebagai tepi bawah kelas desil ke I. Lalu C di sini sebagai lebar kelas. Lalu kemudian N di sini sebagai banyaknya data. F besar sebagai frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Dan F kecil sebagai frekuensi kelas desil. Selanjutnya, untuk mencari data tunggal pada persentil. Yang pertama dengan menyusun data, yaitu dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Lalu, yang kedua menentukan nilai letak persentil yang diminta menggunakan rumus I dikali N plus 1 dibagi 100. I di sini sebagai urutan persentil, dan N di sini sebagai jumlah data. Lalu, pada data kelompok, dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menyusun data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Lalu yang kedua, dengan menghitung rentang atau range.
Lalu yang ketiga dengan jumlah kelasnya. Dan yang keempat, panjang kelas intervalnya. Nah, setelah tabel distribusi terbentuk, maka dilanjutkan dengan mencari nilai persentil. Atau kita dapat menggunakan rumusnya, yaitu TB ditambah 1/10N min FK per F dikali dengan P. TB di sini sebagai tepi bawah interval kelas, B yaitu batas bawah, yaitu 0,5, lalu N di sini sebagai banyaknya data, FK sebagai frekuensi kumulatif sebelum kelas, lalu F sebagai frekuensi pada kelas, dan P di sini sebagai panjang kelas interval. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data atau variabilitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, variabilitas ini kelompok data. Jika semakin kecil nilai variabilitasnya, maka akan semakin kecil pula penyebaran suatu kelompok data. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zikri Liliam. Terima kasih. Selanjutnya, dalam ukuran penyebaran data itu ada yang namanya dengan jangkauan atau range. Nah, jangkauan ini adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Lalu ada juga yang namanya dengan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungannya. Ada juga yang dinamakan dengan ragam atau variasi. Ragam ini merupakan nilai-nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Simpangan kuartil adalah selisih data kuartil terbesar dengan data kuartil terkecil atau selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Lalu ada yang namanya simpangan baku. Nah, simpangan baku ini adalah R dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Selanjutnya adalah cara menentukan ukuran penyebaran data. Yang pertama itu adalah menentukan range atau jangkauan. Untuk data tunggal ini caranya dengan Xmax dikurangi X minimal. Dengan Xmax itu nilai data yang paling besar, sedangkan Xmin adalah nilai data yang paling kecil. Untuk data kelompok, range-nya itu caranya dengan nilai tengah kelas terakhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Selanjutnya, menentukan simpangan rata-rata. Untuk data berkelompok itu, data yang tunggal, simpangan ratanya itu caranya dengan jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data XI dikurangi nilai rata-rata X bar dibagi banyaknya data. Nah, untuk data berkelompok ini, caranya dengan sigma FI dalam kurung XI min X bar dibagi sigma FI, dengan FI ini frekuensi data ke I, XI itu data ke I, dan X bar itu adalah rataan hitung. Selanjutnya, menghitung ragam. Untuk data tunggal ini, caranya dengan XI min X bar kuadrat dibagi dengan N. Dengan XI ini data ke I, X bar rataan hitung, dan N itu banyaknya data. Untuk data kelompok sendiri itu sigma FI dalam kurung XI min X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI. Nah, sigma FI ini frekuensi data ke I.
Selanjutnya, menentukan simpangan kuartil. Untuk menentukan simpangan kuartil ini caranya dengan setengah dalam kurung Q3 min Q1. Q1 ini adalah kuartil bawah dan Q3 itu adalah kuartil atas. Selanjutnya adalah menentukan simpangan baku. Untuk data tunggal, simpangan bakunya itu caranya akar kuadrat X1 min X bar kuadrat per N. Dengan XI itu data ke I, X bar itu rataan hitung, N-nya itu data. Untuk datanya, S kuadrat sama dengan sigma sama dengan akar kuadrat sigma FI dalam kurung XI min X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI. XI ini data ke I, X adalah X atau X bar adalah rataan hitung, FI-nya itu adalah frekuensi data ke I. Selanjutnya, kesimpulannya adalah metode ukuran penempatan dan ukuran gejala pusat sangat berpengaruh terhadap kehidupan karena metode-metode tersebut dapat mengklasifikasikan dan menyajikan data yang mudah dipahami, sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan statistika bisa teratasi. Namun, metode-metode ini tidak dapat dipakai apabila tidak terdapat data-data yang bisa digunakan atau data tersebut tidak valid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.